Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial channel Blender Indonesia. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang dynamic topology. Dynamic topology itu salah satu fitur sculpting yang sudah ada di Blender rilis terbaru versi 2.79 ya. Jadi jika kita ingin sculpting, biasanya kita memakai multi resolution untuk menambahkan detail, mesh, atau topologi di objek kita. Maka dengan fitur dynamic topology ini kita bisa langsung melakukan sculpting tanpa menggunakan modifier multi resolution. Oke, kita langsung ke sculpt mode. Nah, kita scroll ke bawah nih menunya. Ini ada fitur din topo atau dynamic topology. Oke, jika kita cek di sini, kita aktifkan, maka kita bisa langsung melakukan sculpting. Nih. Ya. Untuk simetrinya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa melakukan sculpting tanpa harus menambahkan detail pada objek kita terlebih dahulu, tanpa subdivide objek kita. Perbedaannya adalah kalau multi resolution modifier itu detail size dari objeknya itu menyeluruh semuanya kena. Jadi kita harus subdivide terlebih dahulu. Ini misalnya di sini ya, multi resolution. Lalu kita subdivide. Ini simple aja, menu simple, bukan cat mutlak ya. Oke, kita bisa munculkan wire-nya di sini. Ini pun juga kita display wire. Nah, jika kita lihat itu perbedaannya antara multi resolution. Kalau multi resolution itu detailnya merata semua, baru kita melakukan sculpting ya. Jadi keseluruhan objek baik yang kita sculpt maupun tidak itu detail size-nya sama semua. Oke, kita lakukan sculpting misalnya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan yang kedua, bentuk face-nya. Kalau yang multi resolution ini kotak, square. Kalau dynamic topology itu face-nya itu bentuknya tidak beraturan ya. Ada yang triangle, terus ada yang quadron, 4 vertex, ada yang 3 vertex atau triangle segitiga ya. Terlihat seperti kurang rapi, kurang bersih ya. Topologinya kurang bersih karena tidak beraturan. Tetapi kalau multi resolution ini lebih beraturan, sehingga jika kita ingin memberikan tekstur, kita bisa unwrapping dengan bagus. Sedangkan kalau kita menggunakan dynamic topology, kita agak kesulitan untuk unwrap, UV unwrapping. Itu perbedaannya. Cara mengatur dynamic topology detail size itu dengan cara kita di menu sininya detail size kita kecilin, itu berarti tambah kecil ininya face-nya, jadi tambah lebih detail lagi. Nah, atau kita klik lalu kita ketikkan mau detail size-nya berapa. Misalnya kita lebih gede 30 gitu.
30 pixel. Nah, jika kita klik and drag, maka yang face yang tadinya 5,5 pixel tadi, misalnya ini berubah menjadi 30 pixel gitu. Jadi ini dinamis itu berubah-ubah. Jadi topologinya berubah-ubah tergantung settingan kita. Nah, untuk shortcutnya itu shortcut untuk mengatur detail size itu Shift D. Nah, ini ya. Misalnya kita atur segini. Nah, ini berubah lagi berapa pixel gitu. Nah, ini tergantung juga, detail saya tergantung dari menu yang di bawah ini, relatif detail. Apakah relatif detail, apakah konstan detail, apakah brush detail. Tuh. Nah, yang pertama relatif detail ya, secara default memang tersetting relatif detail. Jadi maksudnya kalau relatif detail itu tipe detailnya itu berdasarkan pixel monitor. Jadi kalau kita mendekat akan membentuk mesh yang kecil. Kalau kita menjauh akan membentuk face yang besar. Jadi tergantung pixel dari monitor, sehingga itu tergantung dari view kita, seberapa jauh dan seberapa dekat jarak view kita dengan objek. Nah, oke, kita ganti aja dengan objek yang lain. Sphere, UV sphere. Oke, Ctrl D untuk memberikan mengaktifkan dynamic topologi. Kita tampilkan juga where-nya. Nah, oke ya. Jadi kalau relative detail itu tergantung jarak kita dengan objek. Kalau kita mendekat, itu maka akan segini ini ya. Mesh-nya kecil. Kalau kita menjauh, ya face-nya yang terbentuk sangat besar. Karena ukuran itu berdasarkan pixelnya monitor, resolusi monitor gitu. Nah, yang selanjutnya ini konstan detail. Jadi tidak dipengaruhi jarak view kita dengan objek. Kalau ini 3 pixel ya 3 pixel terus. Walaupun kita menjauh juga 3 pixel. Walaupun kita mendekat sekali, tetap aja 3 pixel yang face yang terbentuk, mesh yang terbentuk itu. Karena ini perhitungannya itu berdasarkan Blender unit. Nah, resolusi 3 apa satuannya? Kayaknya sih 3 pixel. Maximum edge length for dynamic topology sculpting. As divisor of Blender unit, higher value means smaller edge. Nah, pokoknya intinya ini berdasarkan Blender unitnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh jarak kita mendekat atau menjauh ya 3 pixel terus gitu. Oke, detail size-nya coba kita set lebih tinggi, Shift D. Nah, kalau detail size kita set lebih tinggi, di sini berapa resolusinya lebih tinggi 53, maka akan menghasilkan detail yang sangat kecil. Nah, resolusinya tinggi ya, resolusinya tinggi.
Nah, itu dia relatif detail dan konstan detail. Konstan itu dia stabil, tidak dipengaruhi oleh jarak kita dengan objek. Nah, yang ketiga brush detail. Nah, ini maksudnya kalau kita mengubah brushnya menjadi lebih kecil, brush size F ya, shortcutnya, maka mesh yang terbentuk akan lebih kecil juga. Nih, itu ya, brush size. Oke. Nah, kita kembalikan saja ke constant detail karena kita bisa mengendalikan resolusinya tanpa dipengaruhi oleh jarak. Jadi kita lebih jelas untuk men-setting resolusinya berapa gitu. Untuk resolusinya, oh ya, untuk men-setting resolusi atau ini detail size ini kamu bisa pakai Shift D, lalu ketikkan langsung aja 50 gitu misalnya.